Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 646-650. Selamat bersantai. Bab 646. Saya bertanya-tanya, bagaimana efek robek Putri Duyung? Petik 1. Zhao Feng menemukan bahwa itu dua murid inti telah memasuki keadaan yang mendalam, memancarkan aura energi mental. Air mata Putri Duyung di tangan mereka bersinar dengan cahaya yang menutupi tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, dua murid inti membuka mata mereka murni dan jelas. Jiwa mereka telah dibersihkan, dan aura mereka telah sedikit berubah. Meskipun kultivasi mereka tidak berubah, Zhao Feng tahu bahwa itu jiwa mereka telah diperkuat. Seseorang harus tahu bahwa itu memahami maksud dari Void Dewa Realm bergantung pada jiwa. Inilah mengapa air mata Putri Duyung membantu seseorang memahami Realm Void Dewa. Tentu saja, efek itu tidak berarti peluang untuk menerobos pasti akan meningkat. Hanya ilusion Dewa Wine yang memiliki efek seperti itu. Namun, bagi mereka yang berada di bawah setengah langkah Void Dewa Realm, air mata Putri Duyung cukup berguna. Saat jiwa seseorang semakin kuat, kekuatan total seseorang juga akan meningkat di masa depan. Zhao Feng menghela nafas saat dia tiba-tiba teringat seseorang, Xin Wuheng. Di antara semua jenius yang pernah dia lihat, Xin Wuheng memiliki bakat terendah, namun niat dan jiwa Xin Wuheng telah mencapai tingkat yang tak terduga. Bahkan sekarang, Zhao Feng tidak bisa melihat melalui niat Xin Wuheng. Mari coba. Zhao Feng mengambil air mata Putri Duyung dan perlahan menutup matanya. Musik Putri Duyung kuno sepertinya terdengar di telinganya. Ada campuran rasa manis, kepahitan, asam, bumbu, dan rasa sakit. Semua itu sangat murni seperti yang muncul di hati Zhao Feng. Hati Zhao Feng sepertinya mengalami perjalanan waktu. Rasa sakit, kesedihan, cinta, dan kecantikan menyapu jiwa Zhao Feng. Mermaids adalah spesies kuno misterius yang jarang menangis. Hanya mereka yang memiliki cinta yang tak tertandingi yang melakukannya. Setiap air mata Putri Duyung mewakili cinta seorang Putri Duyung. Di bawah energi mental murni seperti itu, jiwa Zhao Feng menjadi lebih jelas. Sebuah ingatan tiba-tiba terlintas di benaknya. Ketika dia muda, seorang gadis muda yang elegan dengan warna ungu dengan mata jernih muncul. Itu adalah sosok ungu yang selalu mengawasi dari belakang. Setelah melihatnya lagi, keduanya memeluk. Mereka sedekat tetangga. Adegan berubah sekali lagi. Adegan konyol melintas melalui pikiran Zhao Feng. Ketidakberdayaan, kesedihan, kekecewaan. Seorang gadis pendiam berpakaian putih tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tampak seperti dewi dari lukisan. Jadi, saya pernah memilikinya juga. Petik 1. Jiwa Zhao Feng menjadi lebih murni, dan danau di dimensi mata kirinya berkilauan. Setiap tetes air sangat jelas. Hanya dalam waktu singkat, jiwa Zhao Feng dibersihkan. Meskipun jiwanya tidak menjadi lebih kuat, itu menjadi lebih jelas. Munculnya jiwanya bahkan muncul di pikirannya. Ini saya. Zhao Feng memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya. Kemudian, dia kembali ke dunia nyata. 1 jam kemudian, Zhao Feng telah menggunakan hampir 10 tetes air mata Putri Duyung. Pada akhirnya, hatinya setenang air. Saudara Zhao, situasinya tidak baik, kerajaan Putri Duyung tampaknya telah menemukan jejak kami. Petik 1. Suara Chen Yilin terdengar. Zhao Feng membuka matanya. Cahaya berwarna-warni samar di matanya cepat memudar, dan matanya menjadi sejernih kristal. Sedang ditemukan hanyalah masalah waktu. Zhao Feng tidak terkejut. Dia tahu situasinya dengan menggunakan bawahannya yang tersebar di sekitarnya. Mereka telah membunuh dan memperbudak banyak Putri Duyung. Kerajaan Putri Duyung pasti sudah tahu cepat atau lambat. Kita harus bergerak sebelum eselon atas kerajaan Putri Domba tangkap. Petik 1. Chen Yilin, suara itu mendesak, tetapi ekspresi pemuda berambut biru di depannya tidak berubah. Matanya masih jernih. Mereka hanya kehilangan jejak beberapa Putri Duyung, eselon atas tidak akan langsung melakukan apa-apa. Menurut apa yang aku tahu, Raja Putri Duyung telah menyendiri selama 10 tahun terakhir. Petik 1. Kata Zhao Feng perlahan. Saat ini, ada 2 opsi di depan mereka. 1. Mundur. Mereka sudah mendapatkan banyak hal. Terutama Zhao Feng, dia telah mengumpulkan sejumlah besar harta dan sumber daya. 2. Cobalah masuk istana. Pilihan kedua sangat berbahaya. Mereka mungkin menghadapi pengejaran kerajaan Putri Duyung, atau bahkan seorang raja. Zhao Feng, apakah Anda punya metode apapun?
Petik 1. Jiang Fan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Mata Chen Yilin berbinar-binar. Kemajuan mereka sejauh ini sangat lancar. Semuanya tampak dalam kendali Zhao Feng. Ini sangat mudah. Pikirkan tentang apa yang terjadi dengan orang yang berhasil memasuki istana saat itu. Petik 1. Zhao Feng tersenyum. Saat itu, tentu saja, mereka semua tahu. Beberapa ribu tahun yang lalu, jenius Tanah Suci jatuh cinta dengan Putri Duyung dan memasuki istana dengan bantuannya. Menurut yang saya tahu, Putri saat ini sangat cantik, dan yang paling penting, dia belum menemukan kekasih. Petik 1. Kata Zhao Feng. Zhao Feng, Anda tidak menyarankan kami mengulangi apa yang terjadi saat itu, kan? Petik 1. Chen Yilin memutar bola matanya. Putri Duyung cerdas. Bagaimana trik yang sama mungkin bisa berfungsi lagi? Petik 1. Terakhir kali, itu hanya terjadi karena beruntung. Akan sulit untuk ditiru. Petik 1. Selanjutnya, siapa di antara kita yang seharusnya Putri Duyung jatuh cinta? Berapa banyak risiko yang harus mereka hadapi? Petik 1. Semua orang menggelengkan kepala mereka. Putri Duyung tidak terbelakang. Mereka tidak akan dibodohi dengan cara yang sama dua kali. Hehe, siapa bilang itu tidak akan berfungsi lagi? Kami memiliki seseorang di antara kami yang dapat melakukannya. Petik 1. Zhao Feng tertawa ringan dan berbicara dengan percaya diri. Siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat Putri Duyung langsung jatuh cinta? Petik 1. Semua orang saling memandang. Tak satu pun dari mereka sangat tampan. Orang itu adalah Anda. Petik 1. Zhao Feng tersenyum saat pandangannya mendarat di Jiang Fan. Petik 1. Jiang Fan tersandung dan hampir mulai mengutuk. Ini hanya menghebohkan. Brother Zhao, ini bukan permainan. Apa yang ada di pikiran Anda? Petik 1. Kata Chen Yilin. Dalam hal penampilan, Jiang Fan sangat normal. Dia bahkan lebih buruk daripada Zhao Feng. Ini, seperti ini, Zhao Feng berhenti sejenak sebelum menjelaskan. Putri Duyung menyukai mereka yang kuat, dan mereka sangat mengagumi mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan. Saudara Jiang memiliki garis keturunan 10.000 kuno Raches, dan menurut Putri Duyung diperbudak, Putri saat ini sangat arogan, dia bahkan tidak menempatkan jenius garis keturunan dari spesies yang sama di matanya. Sederhananya, Putri ini menyukai orang-orang yang kuat dan memiliki garis keturunan bangsawan. Petik 1. Zhao Feng meringkas. Mendengar itu, murid inti lainnya mengungkapkan ekspresi pengertian. Tidak. Jiang Fan menolak. Metode ini tidak terdengar sangat menjanjikan. Alis Chen Yilin mengerut. Metode ini agak sedikit rumit. Pertama, risikonya terlalu besar. Kedua, sang putri jatuh cinta masih mengandalkan kebetulan dan keberuntungan. Dengarkan rencana saya. Petik 1. Suara Zhao Feng tiba-tiba diturunkan. Tiba-tiba, Chen Yilin dan Jiang Fan mendengar suara Zhao Feng dalam pikiran mereka. Anda benar-benar percaya diri. Petik 2. Chen Yilin bertanya, sebuah ekspresi di Jiang Fan menjadi sedikit lebih tenang. Ada tingkat keberhasilan 90%. Jika kalian tidak setuju, maka ayo kita kembali. Petik 1. Zhao Feng berkata dengan tegas. Baik, Jiang Fan memutuskan untuk memberikan semuanya. Jika dia tidak setuju, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki istana di dasar danau. Beberapa saat kemudian, Jiang Fan ditangkap oleh beberapa putri duyung. 4 putri duyung asal inti realem dijaga Jiang Fan, dan ada beberapa putri duyung lain di dekatnya, termasuk putri duyung yang cantik. Beraninya orang luar ini memanggil nama putri duyung. Kirim dia ke istana putri duyung. Petik 1. Zhao Feng memerintahkan melalui salah satu putri duyung yang diperbudak. Putri duyung yang cantik tahu putri-putri duyung dan berjanji untuk mengirim rampasan perang Jiang Fan ke kerajaan putri duyung. Semua ini dalam perhitungan Zhao Feng. Jiang Fan dikirim ke istana putri duyung. Dalam perjalanan, sejumlah besar putri duyung menonton dengan penasaran, tetapi tidak ada yang terjadi. Di mata mereka, manusia adalah barang rampasan perang yang langka, dan mereka tidak menentang pengiriman rampasan perang ke istana putri duyung. Bagaimanapun, istana, setelah semua, tidak ada yang luar biasa telah dilaporkan ke eselon atas. Melalui putri duyung yang diperbudak, Zhao Feng bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi, tetapi murid mistik suci-suci lainnya tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Di istana putri duyung putri, manusia, rampasan perang. Keindahan yang menakjubkan tergeletak malas di atas tempat tidur, dan matanya berkilauan ketika dia mendengar itu. Memang, di mata mereka, manusia itu langka.
Bahkan putri-putri Duyung penasaran. Kirim dia ke saya. Putri Duyung penuh keingintahuan. Kisah cinta manusia dan Putri Duyung dari beberapa ribu tahun lalu telah menjadi topik terlarang, tetapi semakin terlarang sesuatu, semakin ingin tahu dia. Jiang Fan terikat, dan dia segera dikirim ke Putri Duyung. Anda manusia. Putri Duyung menyentuh tubuh Jiang Fan dari atas ke bawah, dan ketika dia menyentuh bagian tertentu dari tubuh bagian bawahnya, tubuh Jiang Fan membeku. Wajahnya menjadi merah saat ia mengutuk Zhao Feng di dalam hatinya. Namun, dia juga sedikit berharap, tidak akan terlalu buruk untuk memiliki hubungan romantis dengan Putri Duyung yang cantik ini. Lagi pula, sejak garis darahnya ditemukan, ia telah berkultivasi tanpa henti. Meskipun usianya sudah 20 tahun, dia masih perawan yang tidak pernah menjalin hubungan. Berpikir sampai di sana, dia melepaskan sedikit aura garis darahnya. 10.000 garis keturunan Ancient Raches. Petik 1. Putri Duyung merasa darahnya bergetar dan terkejut. Sepasang matanya dipenuhi dengan hormat dan bintang berkelap-kelip. Jiang Fan tidak bisa membantu tetapi merasa puas. Garis darah dari 10,000 Ancient Raches memang berbeda. Putri Duyung, mudah PC. Namun, apa yang dikatakan putri-putri Duyung berikutnya membuatnya jatuh ke dalam jurang. Haha. Kamu pasti mata-mata dari manusia di sini untuk merayuku. Anda ingin menggunakan trik yang sama lagi. Retard seperti apa yang memikirkan rencana ini? Petik 1. Jiang Fan hampir mengeluarkan seteguk darah. Putri Duyung melihat langsung melalui perangkap madu Jiang Fan, dan matanya penuh dengan keangkuhan dan main-main. Retard jenis apa yang memikirkan rencana ini? Petik 1. Jiang Fan sangat marah hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia mengutuk Zhao Feng ribuan kali di dalam hatinya. Sebelum mereka pergi, Zhao Feng dengan percaya diri mengatakan bahwa itu Jiang Fan memiliki kesempatan tinggi untuk memenangkan cintanya dengan garis keturunan 10,000 Ancient Raches. Hehe, Zhao Feng. Petik 1. Ekspresi licik muncul di wajah cantik Putri Duyung Putri. Bagaimana kamu tahu itu? Petik 1. Jiang Fan berseru. Bagaimana putri-putri Duyung ini mengenal Zhao Feng? Mungkinkah? Hati Jiang Fan berdetak kencang. Dia memikirkan kemungkinan, mungkinkah Zhao Feng dan Putri Duyung telah merencanakan ini bersama? Jika itu benar, maka semuanya masuk akal. Bagaimana lagi yang bisa putri-putri Duyung melihat melewati perangkap madunya segera? Zhao Feng. Petik 1. Jiang Fan menggertakkan giginya saat api kemarahan membakar hatinya. Weng, lapisan tebal kulit hitam muncul di tubuh Jiang Fan. Itu tampak seperti sisik dan mirip cangkang, dan itu membuatnya tampak seperti binatang buas. Retak, Jiang Fan menyebar lengannya, dan garis keturunan 10,000 Ancient Raches menghancurkan rantai yang mengikatnya. Seperti yang diharapkan dari garis darah dari 10,000 Ancient Raches. Petik 1. Putri Duyung, yang telah mencapai kerajaan inti asal besar, merasakan tekanan berat pada garis keturunannya dan secara naluriah bergetar. Seolah-olah dia adalah ikan kecil yang menghadap binatang sepi. Aku akan membawamu lebih dulu. Petik 1. Jiang Fan mengangkat tangannya dan melompat ke arah Putri Duyung. Namun, seolah-olah Putri Duyung tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menjentikkan ekornya sebelum Jiang Fan bisa melakukan apa saja. Suara mendesing. Putri Duyung dengan mudah menghindari Jiang Fan. Menurut Anda, kemana Anda berlari? Petik 1. Jiang Fan melompat ke arahnya sekali lagi. Dengan garis keturunan 10,000 Ancient Raches-nya, meskipun sang putri memiliki kultivasi Real Origin Core tingkat menengah, dia tidak bisa menang. Namun, ia melupakan satu hal, lingkungan. Ini adalah kerajaan Putri Duyung, yang ada di bawah air. Di dalam air, kecepatannya sangat dibatasi. Selain itu, garis keturunan Jiang Fan khusus dalam pertahanan, bukan pelanggaran atau kecepatan. Hehehe, kamu tidak bisa memukulku. Ayayayaya, tolong. Petik 1. Putri Duyung sangat kekanak-kanakan. Di Purple Smoke Lake, dia memiliki kelebihan dalam kecepatan. Bahkan jika 10 jenius dari Tanah Suci memasuki Purple Smoke Lake, mereka tidak akan secepat atau setegah dia. Sialan. Petik 1. Jiang Fan mulai merasa putus asa sekarang. Dia bisa merasakan pertemuan para ahli Putri Duyung. Menjalankan, lari. Melihat bahwa itu dia tidak dapat merawat Putri Duyung, dia mencoba melarikan diri. Suara mendesing. Putri Duyung dengan lembut mendorong tangannya, dan gelombang cahaya pedang biru gelap dengan mulus melesat menuju Jiang Fan. Bam! Sebuah luka berdarah kecil muncul di kulit Jiang Fan, tetapi dengan cepat sembuh. Pertahanan yang kuat.
Putri Duyung sedikit bingung. Serangan habis-habisannya bahkan tidak bisa mengancam Jiang Fan. Zhao Feng, kamu bajingan. Saya akan memotong Anda menjadi 10.000 keping. Jiang Fan mengutuk Zhao Feng saat dia berlari. Zhao Feng, The Retard yang berpikir menggunakan perangkap madu. Petik 1. Putri Duyung sedikit terkejut, dan dia tampaknya sangat tertarik. Zhao Feng ini benar-benar berhasil memesan seseorang dengan garis darah 10.000 races kuno di sekitar. Dia seharusnya tidak sederhana. Petik 1. Jiang Fan merasa ada yang salah. Bagaimana putri-putri Duyung tahu apa yang dia pikirkan? Teknik membaca hati. Petik 1. Bisikan terdengar. Mundur. Para imperial putri Duyung semuanya berbakat dalam Dao of the Soul. Setiap putri Duyung memiliki kemampuan untuk membaca apa yang dipikirkan orang lain. Petik 1. Putri Duyung berkata dengan bangga. Baca apa yang dipikirkan orang lain. Hati Jiang Fan bergetar. Kenapa tidak ada informasi tentang ini? Jika itu yang terjadi, bagaimana jenius itu dari Tanah Suci memenangkan hati Putri Duyung putri sebelumnya? Alasan mengapa jenius itu berhasil terakhir kali adalah karena dia memiliki hati yang tulus. Bagaimana lagi menurutmu dia memenangkan hati Putri Duyung sebelumnya? Petik 1. Ejekan di wajah Putri Duyung menjadi lebih besar. Jadi begitulah. Petik 1. Bisikan terdengar dalam dimensi jiwa, dan aliran air tampaknya tidak melakukan apa-apa. Siapa-siapa yang ada di sana? Petik 1. Tubuh putri-putri Duyung membeku saat dia merasakan ada orang ketiga. Pada saat yang sama, Jiang Fan mendongak dan berseru kaget, itu. Petik 1. Putri Duyung secara naluriah mengangkat kepalanya. Di air di atas, mata biru es dengan dingin menatap ke bawah. Tampaknya menjadi satu dengan surga, bumi, dan danau itu sendiri. Zhao Feng. Petik 1. Jiang Fan merasa seolah sedang tercekik. Mata ini adalah spesialisasi Zhao Feng. Dark Heart Seal. Petik 1. Ejekan muncul di mata saat niat dingin terlarang berjalan menuju Putri Duyung. Tidak baik, Putri Duyung menggerak-gerakkan ekornya saat dia mencoba untuk berjuang. Menjadi Putri Duyung, dia sangat berbakat dalam Dao of the Soul. Dia memiliki kemampuan seperti teknik membaca hati saat dia dilahirkan. Meskipun segel jantung hitam Zhao Feng digunakan dalam kondisinya saat ini dan menjadi lebih kuat karena itu, masih ada banyak perlawanan. Jika dia terlalu banyak berjuang, jiwa Putri Duyung bisa hancur. Zhao Feng ini memiliki garis mata jiwa yang mengerikan. Dia sebenarnya mampu menyerang saya dari jauh. Putri Duyung merasakan perbedaan besar antara dirinya dan orang ini menyerangnya. Dalam hal bakat soul, orang misterius yang menyerangnya pasti lebih berbakat. Putri, bantu sang putri. Petik 1. Tangisan datang dari dekat karena banyak ahli pangkat Sovereign Lord tiba. Untuk apa tinggalmu? Suara Zhao Feng terdengar di dimensi jiwa. Angka Jiang Fan melintas saat ia meraih putri-putri Duyung oleh tenggorokan. Bebaskan sang putri. Petik 1. Para ahli Putri Duyung membeku. Mereka memandang Jiang Fan dengan ekspresi marah. Putri Duyung, yang tenggorokannya digenggam oleh Jiang Fan, mulai kurang berjuang. 1 atau 2 napas kemudian, Putri Duyung berhenti berjuang sama sekali dan mengungkapkan ketaatan total dari matanya. Jiang Fan sangat akrab dengan perubahan ini. The Eye of Heaven di atas menghilang. Jangan pergi. Petik 1. Jiang Fan merasa tidak nyaman, tetapi Putri Duyung memberi perintah dingin pada detik berikutnya, buat semua orang pergi. Petik 1. Putri, para ahli Putri Duyung di dekatnya kaget dan bingung, tetapi sang putri berada di tangan musuh, dan perintah itu datang dari sang putri sendiri. Mereka harus mematuhi. Di bawah perintah Putri Duyung, semua orang membuka jalan bagi mereka. Saya akan bunuh diri jika ada yang menyerang. Petik 1. Sebuah belati muncul di tangan putri-putri Duyung dengan ekspresi mati rasa di wajahnya. Diaseni ahli Putri Duyung menjadi dingin. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Jiang Fan sangat gembira ketika dia meninggalkan istana Putri Duyung dengan lancar. Cepat, pergi beritahu Raja. Petik 1. Para ahli mulai berdiskusi. Setengah langkah Void Dewa Realm King bisa mengatakan bahwa itu Putri Duyung telah dikuasai. Pada saat ini, dia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Pada saat yang sama, di sudut tertentu kerajaan Putri Duyung. Zhao Feng, bagaimana situasinya? Petik 1. Chen Yilin tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Apakah perangkap madu broter Jiang berhasil? Petik 1. Semua orang bisa merasakan bahwa itu kerajaan Putri Duyung telah pecah menjadi kekacauan,
dan aura para ahli Putri Duyung membuat mereka merasa tidak nyaman. Hehe, siapa bilang saya akan menggunakan perangkap madu? Putri Duyung telah berhasil diculik. Petik 1. Zhao Feng tertawa ringan, menculik Putri Duyung. Para murid inti tercengang. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil nafas dingin. Zhao Feng terlalu berani. Dia berani menahan sandera putri-putri Duyung. Gulu, suara air yang mengalir datang dari depan. Jiang Fan dan putri-putri Duyung berenang, dan Chen Yilin menghela nafas sebelum memberi Zhao Feng pandangan yang dalam. Rencana Zhao Feng adalah sama dengan jenius dari Tanah Suci dari beberapa ribu tahun yang lalu. Mereka berdua memilih untuk menggunakan Putri Duyung sebagai titik terobosan. Meskipun detailnya sedikit berbeda, hasilnya sama. Beberapa ribu tahun yang lalu, jenius Tanah Suci telah memenangkan hati Putri Duyung Putri dan dengan demikian dapat memasuki istana di kedalaman danau, sedangkan Zhao Feng menggunakan teknik jiwa untuk memperbudak sang putri. Mari menuju ke istana. Petik 1. Zhao Feng memerintahkan, dan kelompok itu langsung menuju ke kedalaman kerajaan Putri Duyung. Dalam perjalanan, Putri Duyung mengungkapkan ketaatan mutlak. Para ahli dari kerajaan Putri Duyung tidak berani menghentikan mereka hanya bisa mereka saksikan saja. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, kelompok itu tiba di sebuah istana di dasar danau yang dikelilingi lampu hijau yang mempesona. Buka pintunya, kata Zhao Feng. Putri Duyung datang ke gerbang depan istana dan mulai menyanyikan lagu kuno Putri Duyung. Lagu itu mengandung sinyal jiwa misterius yang terhubung dengan istana. Putri Duyung memiliki status unik di kerajaan Putri Duyung. Putri Duyung tidak harus menjadi putri raja yang sebenarnya, tetapi orang yang memiliki bakat soul paling unik di antara para imperial. Petik 1. Zhao Feng belajar banyak rahasia dari Putri Duyung. Untuk tingkat tertentu, Putri Duyung seperti putri suci dari suku-suku tertentu. Mereka sangat penting. Pada saat yang sama, Putri Duyung memiliki nasib tertentu, yang terkait dengan bakat soul dan warisannya. Nasib Putri Duyung adalah terhubung dengan istana Divine Mermaid. Pikiran Zhao Feng menjadi lebih jelas. Tidak heran jenius dari Tanah Suci saat itu dapat dengan mudah memasuki istana Divine dengan bantuan Putri Duyung dan mendapatkan Immortal Springs Wine dan Illusion Dewa Wine. Weng, pintu menuju Divine Palace Putri Duyung perlahan membuka dan melepaskan aura kuno. Memasukkan, Zhao Feng membuat putri-putri Duyung memimpin jalan. Sebagai Zhao Feng dan teman-temannya hendak melangkah ke Mermaid Divine Palace. Manusia, menyerah. Petik 1. Suara raja yang mendominasi terdengar dalam dimensi jiwa. Jiwa-jiwa dan bahkan pikiran para murid mistik True Secret Clan Core membeku. Pemilik suara adalah Raja Putri Duyung. Bagaimana mungkin Raja Putri Duyung tidak melakukan apa-apa saat Putri Duyung ditangkap? Tentu saja, aku Putri Duyung Raja masih di istananya, ini hanya niat Void Dewanya. Raja Putri Duyung, maksud Void Dewamu tidak bisa membunuhku dalam satu pikiran, tapi satu pikiran milikku bisa membunuh Putri Duyung. Petik 1. Zhao Feng tetap tenang, dia tidak semudah Jiang Fan dan teman-temannya. Dalam rencananya, dia jelas berpikir tentang Raja Putri Duyung. Niat Dewa Void membekukan langit bumi Yuan Qi di dekatnya, dan beberapa murid inti klan inti sakral mistik merasakan pikiran mereka membeku. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan balik. Bahkan Chen Yilin dan Jiang Fan merasa tidak nyaman. Sulit membayangkan bagaimana Zhao Feng, yang menghadapi Dewa Void yang berniat kepala, bisa begitu tenang. Manusia, Anda sedang mendekati kematian. Petik 1. Gemetar muncul di dimensi jiwa sebagai kekuatan magnificent tampaknya memeras ruang yang Zhao Feng berada. Wajah Zhao Feng sedikit merah, dan tubuh dan tulangnya mulai memekik. Lututnya hampir bungkuk karena hampir dipaksa untuk tunduk pada raja. Namun, Zhao Feng dengan paksa menghentikan dirinya. Dalam hal keadaan eksistensi, ia sangat dekat dengan Raja Sejati, dan tubuhnya telah diperkuat oleh aura Realm Dream kuno, esensi darah jantung, dan Purple Scarlet Grass. Selanjutnya, Zhao Feng telah bertahan dari tekanan dari alam mimpi kuno berkali-kali, dan tubuhnya mengandung aura kuno. Bahkan aura darah Jiang Fan tidak mampu menekan Zhao Feng. Di sebuah istana jauh sekali, jiwa bocah ini telah meringkas ke tingkat yang bahkan lebih kuat daripada King setengah langkah normal. Petik 1. Ekspresi Raja Putri Duyung menjadi serius. Semut kecil semut inti realem benar-benar mampu menahan niat raja. Penguasaan Zhao Feng dalam Dao of the Soul juga sangat kuat. Dia telah dikultivasikan 10,000 Divine Thought Technique, yang membantu menciptakan landasan yang kuat untuk terobosannya ke Void Dewa Realem nanti. Tuan Bapa, tolong jangan hentikan guru. Putri Duyung menangis dan memohon.
Dia mematuhi Zhao Feng dari lubuk hatinya karena segel jantung hitam. Meskipun dia masih memiliki emosi, tuannya lebih besar dari yang lain. Ini adalah bagian yang paling menakutkan tentang segel jantung gelap, itu bisa memperbudak seseorang bahkan di hati dan pikiran mereka. King Human, petik 1. The Mermaid King mengepalkan tinjunya dan meraung. Menjadi Void Dewa Realm King, kapan dia pernah menerima perintah dari semut manusia? Semua orang di bawah Kings adalah semut. Kalimat ini telah dicatat dalam catatan kuno. Normal Origin Core Realms bahkan tidak bisa memblokir maksud dari Void Dewa Realm King. Semua orang di bawah Kings adalah semut, tidak berguna untuk saya. Petik 1. Zhao Feng mencibir saat dia memerintahkan Putri Duyung untuk memimpin jalan. Pikiran Chen Yilin dan teman-temannya berguncang, dan mereka mengikuti di belakang seperti zombie. Zhao Feng ini bahkan tidak memiliki garis keturunan 10,000 Ancient Raches, namun dia begitu kuat. Bagaimana mungkin? Jiang Fan merasa kalah. Citra mata langit turun muncul di pikirannya. Aura dari mata itu bahkan membuat garis keturunan 10,000 Ancient Raches-nya merasa tidak nyaman. Manusia, jika terjadi sesuatu pada putri saya tidak akan memaafkan Anda. Petik 1. Raja Putri Duyung meraung. Mermaid King, Zhao Feng berbicara. Selama saya mencapai tujuan saya akan menghapus pembatasan jiwa padanya, tetapi jika Anda melakukan apapun, saya tidak dapat menjaminnya. Petik 1. Sense Divine Raja Putri Duyung dipindai di istana untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Garis mata-mata anak nakal itu tidak sederhana. Bahkan seseorang dengan garis darah 10,000 Ancient Raches mendengarkannya. Petik 1. Raja Putri Duyung kembali tenang. Dari awal sampai akhir, Zhao Feng tidak panik. Sudah jelas bahwa itu pemuda ini dipersiapkan. Dia tidak berani menghentikan mereka lagi. Dia menyaksikan dengan mata terbuka saat Zhao Feng dan teman-temannya memasuki istana Divine Mermaid. The Mermaid Divine Palace adalah area terlarang untuk Putri Duyung. Di masa lalu, hanya putri-putri Duyung yang telah menerima warisan istana Divine bisa masuk atau mereka akan dibunuh oleh maksud dari demi-dewa Forgotten Garden. Bahkan raja akan dibunuh karena niat ini adalah dewa alam ini, menguasai segalanya. Sepertinya ada tanda-tanda manusia lain di dekat kerajaan. Petik 1. Seorang ahli Putri Duyung melaporkan. Wajah Raja Putri Duyung menjadi suram karena Sense Divine langsung dipindai di seluruh kerajaan Putri Duyung. Seperti yang diduga, dia melihat sekelompok orang dengan aura jahat. Berhenti. Tu Jiuseng di depan sangat tiba-tiba melambaikan tangannya. Bahkan setelah dikalahkan, Tu Jiuseng tidak menyerah pada Purple Smoke Lake. Terutama setelah menganalisa bahwa itu Zhao Feng mungkin berpikir tentang mendapatkan harta karun dari kerajaan Putri Duyung. Oleh karena itu, Tu Jiuseng mengumpulkan banyak jenius, termasuk sekelompok penjinak binatang. Salah satunya adalah jenius Sovereign Lord Reng yang mengkhususkan diri dalam Dao of the Soul, dan setelah mengendalikan sekelompok ikan, ia menemukan jejak Zhao Feng dan teman-temannya, serta apa yang terjadi dalam kerajaan Putri Duyung. Brotertu, apa yang terjadi? Bahwa itu Zhao Feng membuka jalan bagi kita. Bukankah ini hebat? Petik 1. Semua orang tersentuh. Setelah semua, Zhao Feng melakukan segalanya sementara semua yang mereka lakukan adalah mengumpulkan harta dari belakang. Risikonya jauh lebih rendah. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu Raja Putri Duyung sudah keluar dari pengasingan. Setelah semua, Raja Putri Duyung hanya menggunakan niat Void Dewanya untuk berbenturan dengan Zhao Feng dan teman-temannya. Dia tidak muncul secara fisik. Itu mungkin hanya saya. Ayo lanjutkan. Tu Jiuseng menganggukkan kepalanya. Sesaat lalu, garis keturunannya merasakan tekanan. Seolah-olah seseorang memata-matai dia, tetapi sensasi itu segera memudar. Orang jenius ini tidak sederhana. Petik 1. Mata Raja Putri Duyung berkelip-kelip. Dari percakapan mereka, tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu mereka tidak berada di sisi Zhao Feng. Sebaliknya, mereka adalah musuh. Sebuah rencana segera dibentuk. Mengapa tidak membiarkan kedua kelompok bertarung di Istana Divine? Dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Putri Duyung Putri. Tidak hanya akan Zhao Feng tidak membahayakan Putri Duyung, dia harus melindunginya. Raja Putri Duyung yakin akan hal itu. Selanjutnya, Putri Duyung digunakan untuk Purple Smoke Lake, dan kekuatan warisan garis darahnya memberinya kekuatan yang cukup untuk berjuang sendiri. Meskipun dia sedang dikendalikan, itu tidak seperti dia lemah. Semua orang mundur lebih dari 20 mil jauhnya dari Istana Divine. Raja Putri Duyung memerintahkan, meskipun dia telah melihat Tu Jiuseng dan teman-temannya,
dia tidak terlalu peduli. Dalam perjalanan, Tu Jiuseng dan teman-temannya melakukan yang terbaik untuk mengelilingi daerah yang dijaga ketat saat mereka menuju ke istana di dasar danau. Ketahanannya kurang dari yang saya duga. Petik 1. Sepertinya Zhao Feng mengulur sebagian besar Putri Duyung. Tu Jiuseng dan teman-temannya merasa sedikit aneh. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa itu gerbang istana terbuka lebar. Apa yang terjadi dengan kerajaan Putri Duyung? Tu Jiuseng dan teman-temannya tidak mengerti, tetapi karena mereka sudah berada di langkah ini, mereka tidak akan mundur. Bahwa itu Zhao Feng tidak membawa pasukannya ke istana. Itu berarti bahwa itu bahkan jika kita bertemu, kita bisa melawan. Petik 1. Sekelompok sekitar 10 orang memasuki istana. Raja Putri Duyung mencibir dengan dingin saat dia melihat Tu Jiuseng dan teman memasuki istana. Jika dia tidak mengizinkannya, bagaimana bisa Tu Jiuseng dan teman-temannya dapat tiba di sini dengan mudah? Ada orang lain. Kekuatannya tidak buruk. Petik 1. Sense Divine Raja Mermaid diperpanjang ke tepi kerajaan Putri Duyung dan menemukan sosok. Pendatang baru itu adalah pemuda yang hangat yang telah mencapai Real Core Realm tahap akhir. Sepertinya Zhao Feng memasuki kerajaan Putri Duyung. Petik 1. Hangat pemuda bisa merasakan ke arah mana Zhao Feng berada dengan merasakan niat kematian. Tiba-tiba, ekspresi pemuda yang hangat berubah, King Inten. Petik 1. Perasaannya jauh lebih tajam dari Tu Jiuseng. Raja di dalam kerajaan Putri Duyung membuat pemuda yang waspada dan hangat. Itu seharusnya menjadi Raja Putri Duyung. Petik 1. Pemuda yang hangat berdiri diam dan tidak membuat gerakan ruam. Tampaknya sang raja berniat tidak memiliki tanda-tanda permusuhan kepadanya dan hanya memeriksanya. Zhao Feng, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Petik 1. Pemuda yang hangat itu tidak bergerak ketika dia mulai menunggu. Kembali di kerajaan Putri Duyung, Zhao Feng memasuki istana Divine Mermaid yang legendaris dengan bimbingan Putri Duyung. The Mermaid Divine Palace tiba-tiba kosong. Terlepas dari beberapa item dekorasi, hampir tidak ada yang lain. Namun, ketika mereka masuk lebih jauh, mereka mencium sedikit bau alkohol. Miau, kucing pencuri kecil muncul di bahu Zhao Feng, dan matanya berputar saat melirik ke arah depan. Melihat itu, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berharap. Rasa kucing pencuri kecil untuk harta, terutama anggur spiritual, sangat kuat. Miau, kucing kecil pencuri itu melompat ke pundak Putri Duyung dan menyilangkan kaki depannya, seolah mengatakan siapa bosnya. Kucing ini. Petik 1. Putri Duyung Putri tidak bisa membantu tetapi melihat kucing pencuri kecil. Miau. Kucing kecil pencuri itu mengayunkan cakarnya dan menunjuk ke bawah dengan harum. Anda benar-benar tahu bahwa itu alkohol ada di bawah. Petik 1. Putri Duyung sangat terkejut, dan Chen Yilin dan teman-temannya memberi kucing pencuri kecil itu beberapa kali lagi. Seperti yang diharapkan, Putri Duyung membawa mereka ke gudang anggur bawah tanah. Mata spiritual Lord Zhao Feng sudah memeriksa tingkat pertama dan memastikan tidak ada banyak hal terpisah dari beberapa hal yang berkaitan dengan warisan Putri Duyung, yang tidak berguna bagi manusia. Bau alkohol di ruang bawah tanah sangat menarik, dan beberapa murid merasa kepala mereka berputar. Melihat lebih dekat, Zhao Feng melihat bahwa itu ruang bawah tanah ini bahkan lebih besar dari lantai pertama Istana Divine, dan ada air mancur besar di tengah ruang bawah tanah. Air mancur membentang 20 meter, dan di tengahnya adalah ukiran kristal Putri Duyung yang menakjubkan. Ada beberapa ratus lubang di ukiran Putri Duyung, dan ada cairan yang keluar dari mereka. Petik 1. Semua orang menemukan bahwa itu ukiran Putri Duyung perempuan tampak sedikit mirip dengan Putri Duyung, dan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mulai merenung. Air mancur memiliki konstruksi yang agak unik, dengan pipa mengalir di seluruh gudang bawah tanah. Ada barisan peralatan di sudut-sudut ruang bawah tanah. Beberapa terbuat dari logam, yang lain dari kayu, porselen, kristal, dan bahan lainnya. Cangkir dan botol penuh 70%, dan alkohol di dalamnya akan dibuat ulang setelah beberapa waktu untuk memastikannya segar dan memiliki keunikan tersendiri. Tentu saja, semua gelas dan botol ini disegel di dalam lemari kristal. Seluruh ruang bawah tanah adalah anggur, dengan Putri Duyung di pusat yang terus membuat alkohol segar. Petik 1. Orang-orang dari Mystic True Secret Clan tidak bisa membantu tetapi mengklik lidah mereka. Seluruh ruang bawah tanah adalah satu kesatuan yang menciptakan lebih dari 100 jenis alkohol langka. Ini adalah gudang pribadi demi dewa. Petik 1.
Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Di gudang bawah tanah istana Divine Mermaid, kelompok dari klan suci benar mistik dipenuhi dengan sukacita. Mereka menekan kegembiraan mereka saat mereka melihat air mancur Putri Duyung dan alkohol yang tersimpan di dalam lemari kristal. Apakah Immortal Springs Wine dan Illusion Dewa Wine yang legendaris di sini? Petik 1. Zhao Feng bertanya pada Putri Duyung. The Mermaid Divine Palace adalah area terlarang di kerajaan Putri Duyung, jadi Putri Duyung normal tidak diperbolehkan masuk. Hanya Putri Duyung dari setiap era, yang berbakat dalam Dao of the Soul dan memiliki warisan istana Divine Putri Duyung, bisa masuk. Iya nih, Putri Duyung menjawab dengan yakin. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Berpikir kembali ke masa lalu, si jenius yang telah memperoleh Immortal Springs Wine dan Illusion Dewa Wine mampu menerobos ke realm Void Dewa dalam beberapa tahun. The Immortal Springs Wine dapat meningkatkan umur seseorang dengan 1000 tahun, dan itu bisa meningkatkan status keberadaan seseorang dan kultivasi. 1000 tahun adalah waktu yang cukup untuk sovereign normal untuk memahami jalan menuju realm Void Dewa. Efek Illusion Dewa Wine bahkan lebih misterius, itu memungkinkan seseorang untuk memasuki keadaan yang mendalam dan memahami niat yang lebih tinggi. Dengan Immortal Springs Wine, seseorang memiliki setidaknya 50% kesempatan untuk mencapai realm Void Dewa, tetapi jika mereka juga memiliki Illusion Dewa Wine, ada 70% untuk mencapai realm Void Dewa di masa depan. Jika saya mendapatkan Immortal Springs Wine dan Illusion Dewa Wine, mencapai realm Void Dewa akan mudah. Berpikir sampai di sana, laju pernapasan mereka bertambah cepat. Tepat pada saat ini, Putri Duyung berbicara, The Immortal Springs Wine ada di air mancur Putri Duyung, tetapi tidak semua cairannya adalah Immortal Springs Wine. Petik 1. Putri Duyung berhenti. Semua orang melihat bahwa itu ukiran Putri Duyung memiliki ratusan lubang. Hanya cairan dari bagian bawah, yang benar adalah Immortal Springs Wine. Petik 1. Berbicara di sana, wajah Putri Duyung merah, dan semua orang menjadi sedikit canggung. Salah satu murid perempuan juga menundukkan kepalanya karena malu. Zhao Feng melihat lebih dekat dan memang melihat bahwa itu ada aliran cairan yang berbeda dari yang lain menembak keluar dari bagian di mana batang tubuh dan ekor terhubung. Itu adalah Immortal Springs Wine. Petik 1. Dua murid inti tidak bisa menahan keserakahan mereka dan mendekati air mancur. Tunggu, peringatan Putri Duyung sudah terlambat. Ketika dua murid inti mencapai air mancur Putri Duyung, tubuh mereka mulai bergoyang, seolah-olah mereka mabuk. Apa kekuatan yang aneh? Air mancur adalah anggur, dan udara alkohol akan langsung memasuki tubuh dan jiwa seseorang bahkan jika seseorang tidak menghirupnya. Petik 1. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Minuman beralkohol yang kuat itu memang layak menjadi alkohol demidewa. Kita harus tahu bahwa itu tubuh dan status keberadaan demidewa adalah tak terhitung kali lebih kuat dari Sovereigns and Kings. Jika seorang fana meminum sebotol, mereka akan mati, tetapi jika seekor binatang besar meminumnya, itu tidak akan berarti banyak. Demikian pula, toleransi tubuh dan alkohol seorang demidewa telah melampaui batas manusia. Bahkan seorang demidewa akan mabuk jika mereka minum terlalu banyak. Kultivator normal tidak dapat mendekati air mancur. Bahkan jika mereka bisa, kesadaran mereka akan menjadi mabuk, jadi mereka tidak akan dapat mengumpulkan alkohol. Petik 1. Putri Duyung berkata. Mendengar itu, ekspresi orang yang hadir mulai menjadi serius. Dua murid inti yang mencoba untuk mendekat ditarik kembali oleh Chen Yilin dan Jiang Fan. Lalu bagaimana dengan alkohol di dalam lemari? Mata Zhao Feng menerobos masuk ke lemari kristal. Alkohol disimpan dalam beberapa tembikar di lemari. Capsen disegel, sehingga bau alkohol lebih lemah, tetapi lemari terbuat dari bahan yang unik. Siapapun di bawah realm Void Dewa akan kesulitan untuk merusaknya, dan sangat sulit untuk membuka pintu mereka. Petik 1. Putri Duyung menjawab. Kelompok itu terdiam setelah mendengar itu. Tanpa ragu, ilusi Dewa Anggur ada di dalam lemari. Zhao Feng mencoba mengendalikan hantu mayat untuk mendekat di air mancur, tetapi rasa alkohol masih meluas ke jiwanya. Kekuatan alkohol dapat memasuki dimensi energi mental. Petik 1. Zhao Feng merasa sangat terganggu. Bahkan hantu-hantu seperti robot tanpa kesadaran tidak bisa menyelesaikan tugas, yang karena hantu mayat dan pemiliknya terhubung. Lalu bagaimana jenius itu mendapatkan Immortal Springs Wine dan Illusion Dewa Wine? Petik 1. Tanya Chen Yilin. Sulit untuk mengetahui apa yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu,
Tetapi Putri Duyung putri dari masa lalu jatuh tertidur nyenyak dan meninggal beberapa tahun setelah kejadian itu, kehilangan harta pusaka suci warisan Putri Duyung. Petik 1. Putri Duyung menghela nafas dan berkata, hati kelompok itu jatuh. Sudah jelas bahwa itu jenius hanya berhasil terakhir kali karena keberuntungan. Itu sudah merupakan keajaiban bahwa itu mereka bisa mencapai langkah ini sendiri. Kelompok itu kemudian mencoba semua yang mereka bisa pikirkan. Tidak ada yang bisa masuk dalam 20 meter dari air mancur kristal. Di Demidewa Forgotten Garden, jangkauan terpanjang serangan dari puncak Great Origin Core Realm hanya 20 yard, dan jarak ini berkurang hingga sepertiga di kedalaman danau. Ini berarti tidak ada yang bisa menggunakan yuan sejati mereka untuk mengambil alkohol. Di sisi lain, bahkan lebih sulit untuk mencoba membuka lemari. Terlepas dari Zhao Feng, semua orang mencoba sesuatu dan gagal. Zhao Feng tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia melihat alkohol di dalam lemari dengan mata berbinar. Chen Yilin dan teman-temannya mulai berpikir. Mereka akhirnya memikirkan sebuah ide, melempar seseorang dengan tali yang terikat pada mereka, lalu menarik mereka kembali setelah mereka mengumpulkan alkohol. Orang yang mendapatkan alkohol akan menghadapi lebih sedikit waktu yang terperangkap di dalam udara alkohol. Kami hanya dapat mengirim orang. Jika kami menggunakan item, mereka akan hanyut oleh air danau. Petik 1. Chen Yilin membenarkan, setelah semua, mereka berada di bawah air, dan air mancur kristal dan lemari adalah domain terpisah yang bisa mengabaikan lingkungan. Metode itu memang mungkin. Jika Anda meletakkan semua barang yang mempertahankan jiwa ke tali, itu akan membantu meningkatkan pertahanan seseorang terhadap rasa alkohol. Karena itu hanya sebentar, mereka tidak akan benar-benar menghadapi banyak domain alkohol. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Kerja tim diperlukan untuk mendapatkan Immortal Springs Wine dan alkohol lainnya. Hehe, menurut kesepakatan kami sebelumnya, kami akan membagi semua hadiah di depan istana 70-30, tetapi 70-30, tetapi setelah memasuki istana, itu akan bergantung pada kemampuan kami sendiri. Petik 1. Chen Yilin tiba-tiba tersenyum, dan Zhao Feng tidak menolak. Hadiah yang mereka kumpulkan sebelumnya mengandalkan sebagian besar pasukannya, tetapi pasukannya tidak bisa digunakan di sini. Suara mendesing. Seorang siswa inti dilemparkan ke air mancur kristal. Orang yang bertanggung jawab untuk melempar adalah Jiang Fan karena tubuhnya adalah yang terkuat selain Zhao Feng. Pada percobaan pertama mereka, murid inti dilemparkan di bawah ukiran Putri Duyung, tetapi itu tidak cukup tepat, jadi mereka hanya berhasil mendapatkan sedikit cairan sebelum ditarik kembali. Murid itu tidak dapat berdiri dengan benar, sehingga mereka tidak dapat pergi untuk kedua kalinya. Saya akan melemparkannya lebih baik untuk yang kedua kalinya. Petik 1. Jiang Fan percaya diri. Biarkan aku mencoba. Chen Yilin tersenyum. Kultivasinya adalah yang tertinggi di sini, dan garis keturunan dan tubuhnya sederhana. Suara mendesing. Chen Yilin dilemparkan di bawah bagian pribadi ukiran Putri Duyung. Pada saat itu, saat dia dibanjiri oleh udara alkohol, Chen Yilin menggunakan botol dan berhasil mengumpulkan seteguk Immortal Springs Wine. Hehe, Chen Yilin ditarik kembali dan menaruh botolnya. Jumlah yang dia ambil sekarang tidak banyak. Aku perlu istirahat. Gunakan orang lain. Petik 1. Bahkan Chen Yilin merasa agak mabuk, dan pikirannya tidak sejelas biasanya. Kenyataannya, dia bisa pergi lagi, tetapi karena kehati-hatian, Chen Yilin memutuskan untuk tetap jelas jika sesuatu terjadi. Brother Zhao, jika Anda bekerja dengan Putri Duyung, Anda juga dapat mencoba. Petik 1. Chen Yilin melirik Zhao Feng dan merasa aneh bahwa itu Zhao Feng tidak melakukan apa-apa. Itu juga membuatnya sedikit waspada. Menguasai. Putri Duyung putri dengan gelisah menunggu pesanan. Selama Zhao Feng mengatakan demikian, dia bersedia bekerja sama dan membantu memperoleh Immortal Springs Wine. Mari dapatkan ilusion Dewa Wine terlebih dahulu. Petik 1. Zhao Feng berkata setelah beberapa saat. Keadaan eksistensi dan tubuhnya sudah sangat dekat dengan tingkat raja, dengan demikian, lebih penting untuk mendapatkan maksud dari seorang raja. Tujuan pertamanya adalah ilusion Dewa Wine, kemudian Immortal Springs Wine. Ilusi Dewa Anggur. Chen Yilin tersenyum. Alkohol itu disimpan di dalam lemari, dan itu tidak mudah untuk membukanya. Bahkan jika dia melakukannya jika dia berhasil membukanya, udara alkohol bisa membuatnya jatuh ke dalam tidur abadi. Master, ilusi Dewa Wine berada di piala berwarna ungu di bagian paling tengah. Petik 1. Putri Duyung berkata,
Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Istana Divine Mermaid daripada dirinya. Petik 1. Zhao Feng mengangguk. Berpikir sampai di sana, mata kirinya tertuju pada cangkir berwarna ungu. Pada saat ini, Chen Yilin dan teman-temannya telah mengumpulkan seteguk Immortal Springs Wine yang lain. Jiang Fan dan teman-teman semua tampak ingin tahu menuju Zhao Feng. Metode apa yang akan digunakan Zhao Feng untuk mendapatkan ilusion Dewa Wine? Weng, sebuah pusaran air mata kekuatan mata darah menutupi cangkir berwarna ungu itu. Hati Chen Yilin dan teman-temannya melompat. Apakah itu teknik spasial mata darah? Para murid inti yang hadir semuanya sangat berpengetahuan. Hati Zhao Feng tiba-tiba bergetar saat tekanan menghancurkan turun ke jiwanya. Kabinet berisi niat yang luar biasa, yang membuat upaya Zhao Feng berakhir dengan kegagalan. Saya menggunakan gerakan spasial, tetapi tidak bisa mengangkut target. Zhao Feng tahu bahwa itu karena kabinet dan piala itu sendiri berisi maksud seorang demidewa. Demidewa Inten juga menyelimuti seluruh demidewa Forgotten Garden. Itu adalah tuan dari demidewa Forgotten Garden. Zeze, seperti yang diharapkan dari demidewa Forgotten Garden, bahwa itu lemari kristal memiliki kemampuan untuk menghentikan teknik spasial. Demidewa Forgotten Garden sudah ada sejak lama, dan ada banyak jenius selama bertahun-tahun yang mengkhususkan diri dalam hukum tata ruang, seperti Nan Gongsheng. Petik 1. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya tidak terkejut. Mereka malah menjadi sombong. Mari kita coba lagi. Zhao Feng tidak menyerah begitu saja. Dia mulai berpikir, maksudnya sekarang sepertinya datang langsung dari kabinet dan piala. Miao miao, kucing kecil pencuri itu berdiri di pundaknya dan melambaikan tangan kucingnya. Baik. Zhao Feng mengerti arti si pencuri kucing kecil itu. Gerakan spasial. Petik 1. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada li kucing pencuri halus. Pusaran air yang tersembunyi langsung menutupi kucing pencuri kecil itu. Sua, kucing pencuri kecil menghilang, dan mata Chen Yilin dan teman-temannya melotot. Detik berikutnya, miao, kucing pencuri kecil muncul di kabinet, tepat di sebelah ilusion Dewa Wine, dan meneguknya dalam satu tegukan. Kucing kecil pencuri itu membuka mulutnya dan menelan ilusion Dewa Wine, termasuk cangkirnya. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya tercengang. The ilusion Dewa Wine yang begitu banyak dari mereka tidak bisa dapatkan diperoleh dengan mudah oleh kucing. Miao miao, setelah menelan ilusi Dewa Wine, mabuk muncul di matanya. Kemudian, ia menenggak secangkir kayu merah dan sebuah tabung hijau perunggu. Setelah menyelesaikan semua itu mulai bergoyang, dan kesadarannya menjadi buram. Toleransi alkohol kucing itu sangat tinggi. Petik 1. Putri Duyung kagum. Bahkan Chen Yilin dan teman-temannya tidak akan dapat bertahan begitu lama di udara alkohol. Saat kucing pencuri kecil itu akan pergi ke target keempatnya. Gerakan spasial. Petik 1. Gumpalan kekuatan mata darah menelan kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng memutuskan untuk memainkannya dengan aman. Miao miao miao. Kucing kecil pencuri mabuk muncul di bahu Zhao Feng dan melompat-lompat. Semua orang tercengang, dan mereka melihat kucing pencuri kecil dengan tatapan berapi-api. Tidak hanya kucing pencuri kecil memiliki kapasitas tinggi untuk alkohol, itu juga sangat cepat dan cerdas. Jika mereka benar, kucing pencuri kecil memiliki kemampuan untuk menyimpan benda-benda di dalam tubuhnya. Kucing pencuri kecil, mata kiri Zhao Feng melepaskan sensasi dingin yang menyapu kucing kecil pencuri itu. Miao. Kucing kecil pemabuk itu sedikit memudar. The Eye of Ice Soul memiliki efek yang dapat sedikit melawan alkohol. Petik 1. Zhao Feng diam-diam mengangguk. Karena dia dan kucing pencuri kecil itu terhubung melalui jiwa mereka, Zhao Feng juga terpengaruh ketika kucing pencuri kecil itu menghadapi udara alkohol. Detail itu sejenak diabaikan oleh Chen Yilin dan teman-temannya. Meskipun Zhao Feng menghadapi setengah udara alkohol dan itu hanya terbatas pada jiwa, tidak ada tanda-tanda mabuk di wajahnya. Mata spiritual Lord Zhao Feng sangat tahan terhadap energi mental, termasuk udara alkohol. Tentu saja, Zhao Feng tidak ingin mencoba dengan tubuhnya sendiri. Meskipun keberadaan dan tubuhnya dekat dengan raja, ketahanan mereka terhadap udara alkohol pasti tidak setinggi mata spiritual Lord. Aura kematian ada di suatu tempat di Purple Smoke Lake, dan jika Zhao Feng benar, pemuda yang hangat ada di sini. Saudara Zhao, apakah Anda mendapatkan ilusi Dewa Wine? Petik 1. Tatapan Chen Yilin dan teman-temannya tidak sabar. Zhao Feng juga melirik kucing pencuri kecil itu. Miao miao, kucing pencuri kecil membuka mulutnya dan memuntahkan cangkir kristal berwarna ungu yang 70% penuh.
Seorang alkohol mimpi dalam melepaskan aura mabuk yang mempesona. Benar, ini adalah ilusi Dewa Wine. Petik 1. Zhao Feng berkata dengan percaya diri saat memasukkannya ke dalam cincin logamnya. Miao miao, kucing pencuri kecil juga melompat ke cincin logam kuno. Keluar, Zhao Feng tertawa dan meraih kucing kecil pencuri itu dengan ekornya. Miao, kucing pencuri kecil itu dengan enggan memuntahkan cangkir kayu merah dan sebuah tabung hijau perunggu. Energi panas yang berapi-api. Semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka dibakar. Dragon Flame Wine. Petik 1. Putri Duyung berseru. Aura dan kekuatan naga Flame Wine bahkan lebih kuat dari ilusion-ilusion Dewa Wine. Tentu saja, itu hanyalah energi mentah yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, labu hijau perunggu memberikan sensasi agak mati rasa. Lightning Cloud Wine. Petik 1. Suara Putri Duyung mulai gemetar. Dengan gelombang tangannya, Zhao Feng menaruh Dragon Flame Wine dan Lightning Cloud Wine pergi. The Dragon Flame Wine adalah elemen api, jadi itu tidak banyak berguna untuk Zhao Feng saat ini, tetapi Lightning Cloud Wine terkait dengan petir dan akan sangat menguntungkannya. Namun, aura dari dua anggur terlalu kuat, sehingga Zhao Feng tidak berani mengujinya di lingkungannya saat ini. Pemeringkatan Dragon Flame Wine dan Lightning Cloud Wine mungkin tidak jauh lebih rendah dari ilusion Dewa Wine. Petik 1. Ekspresi Chen Yilin dan teman-temannya berkedip, dan salah satu murid inti mabuk memandang Zhao Feng dengan niat jahat, tetapi pada akhirnya, mereka semua menekan dorongan untuk menyerang Zhao Feng. Mereka tahu betapa menakutkannya dia. Ada juga Putri Duyung, serta kucing dengan kemampuan yang tidak diketahui, sedangkan murid inti di sisi Chen Yilin mabuk dan memiliki sedikit kekuatan tempur. Hanya Jiang Fan dan Chen Yilin yang memiliki pikiran yang relatif jernih saat ini. Jiang Fan meneguk kecil Immortal Springs Wine dan kemudian duduk sebagai Yuan sejati dan aura kehidupannya mulai melonjak. Seperti yang diharapkan dari Immortal Springs Wine. Zhao Feng melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu keberadaan Jiang Fan, tubuhnya, dan kultivasinya telah menjadi lebih kuat. Jika semuanya lebih kuat, jika hal-hal terus berlanjut dan Jiang Fan terus menggunakan Immortal Springs Wine, itu mungkin baginya untuk menerobos tahap kecil lainnya dalam waktu beberapa hari. Tuan, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk mendapatkan beberapa Immortal Springs Wine dengan kekuatan Anda. Petik 1. Mata putri-putri Duyung dipenuhi dengan kekaguman. Miao miao, kucing kecil pencuri itu diminta untuk membantu. Zhao Feng mengangguk dan mengambil tali, lalu membungkusnya di sekitar kucing pencuri kecil sebelum melemparkannya ke arah air mancur kristal. Kontrolnya atas kekuatannya lebih baik daripada Jiang Fan, dan kucing pencuri kecil itu dilemparkan langsung ke bagian pribadi ukiran Putri Duyung. Miao, kucing pencuri kecil itu membuka mulutnya tepat di bawah posisi dan mengisap dalam untuk 3 napas yang lengkap. The Immortal Springs Wine bahwa itu kucing pencuri kecil yang diperoleh lebih dari 10 kali jumlah total Chen Yilin dan teman-temannya telah diperoleh. Kembali, Zhao Feng menarik kucing pencuri kecil itu kembali, dan ekspresi Chen Yilin dan teman-temannya sedikit jelek. Mereka telah memutuskan sebelumnya bahwa itu imbalan yang mereka peroleh di istana tergantung pada keterampilan mereka sendiri, dan mereka awalnya memiliki keuntungan dalam jumlah, tetapi imbalan Zhao Feng jauh lebih kaya daripada mereka. Mendadak, Zhao Feng tidak memiliki tanda-tanda mabuk sama sekali. Petik 1. Chen Yilin menyadari, dan seluruh hatinya bergetar. Karena Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu terhubung melalui jiwa mereka, udara alkohol akan mempengaruhi pemiliknya juga, dan kucing pencuri kecil sudah keluar 2 kali, tapi Zhao Feng tidak memiliki tanda-tanda mabuk sama sekali. Apa-apaan itu? Apa artinya ini? Dia belum menggunakan semua kekuatannya. Petik 1. Chen Yilin menyimpulkan dan terkejut dengan apa yang dia pikirkan. Zhao Feng masih memiliki beberapa kekuatan. Mengapa? Apakah dia waspada terhadap kita? Chen Yilin menghela napas dalam hatinya. Zhao Feng tiba-tiba waspada. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa itu Zhao Feng tidak waspada terhadap mereka. Tu Jiusheng dan teman-temannya berhasil memasuki istana Divine Mermaid juga, dan bahwa itu pemuda yang hangat Wen Luoan juga dekat kerajaan Putri Duyung. Pikiran Zhao Feng berada jauh saat ini. Jauh sekali, dia masih memiliki banyak pasukan yang tersebar di sekitar kerajaan Putri Duyung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara air yang mengalir datang dari tangga. Hahaha, kami menemukannya. Tu Jiusheng dan lebih dari 10 lainnya tiba di ruang bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Ketidakpercayaan muncul di wajah para murid dari Mystic True Secret Clan.
Satu-satunya alasan mereka bisa masuk ke istana Divine Mermaid adalah karena mereka telah menculik Putri Duyung. Bagaimana Tu Jiuseng dan teman-temannya dapat masuk? Hanya ada satu kemungkinan. Zhao Feng mencibir dingin di dalam hatinya. Tanpa Raja Putri Duyung mengizinkan mereka, Tu Jiuseng dan teman-temannya tidak akan dapat dengan mudah masuk. Atmosfer di gudang bawah tanah langsung tegang. Sisi Tu Jiuseng memiliki keuntungan dalam jumlah, dan beberapa murid inti dari Mystic True Secret Clan agak mabuk, sehingga kekuatan tempur mereka telah berkurang 20-30%. Selain itu, Tu Jiuseng juga memiliki beberapa Lord Sovereign, Beastamers, dan kultivator yang berlatih di Soul Dao, Sword Dao, dan Ghost Course Dao. Kombinasi kelompok ini sangat kuat. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.